Belum dikonfirmasi, tapi kau disebut-sebut sebagai salah satu kandidatnya. Jelas lagi Nam Gongsu ke Suryong, tetap saja tak masuk di akal. Sahut Suryong menanggapi ucapan Nam Gongsu. Normalnya kau tak masuk sih? Tapi karena ayahku terlalu menjunjung tinggi dirimu, terang Nam Gongsu ke Suryong. Mendengar siapa orang yang membuat namanya bisa masuk menjadi salah satu kandidat dari 10 orang terkuat di Murim, itu membuat Suryong paham kenapa bisa ini semua terjadi. Memangnya pemimpin Namgong berbicara apa? Ucap Suryong bertanya ke Nam Gongsu. Untuk mengatasi insiden kultus Blood, sang Iron Blood Sword Namgong Cheon bertemu banyak sekali tokoh penting dari sekte ortodok, dan sumber rumor itu berasal darinya, karena terus menyebut nama sang Trasworthy Harmony Azure Dragon di berbagai tempat. Dia mengatakan kemampuan martial art Trasworthy Harmony Azure Dragon tidak di bawah kemampuannya. Memang ayahku berniat baik, tapi hasil niat beliau itu yang membuat paling mengganggu. Tak terhitung jumlah orang yang datang ke Manor Naga Putih sejak rumor itu tersebar. Beberapa dari mereka tidak percaya dengan tidak adanya kau di sini, dan bahkan dari mereka ada juga yang mencoba menyelinap, hanya karena ingin bertemu denganmu. Dan akhirnya aku dan petinggi klan bergantian menjaga tempat ini. Jelas Nam Gongsu menjawab pertanyaan Suryong. Ah, jadi itu sebabnya kau mengayunkan centong masak saat kita bertemu tadi ya? Sahut Suryong. Keadaan akan makin memburuk saat tersebar kabar kembalinya dirimu, ucap lagi Nam Gongsu. Sementara itu, sikap yang terlihat dari kelima murid Suryong setelah mendengar kabar tersebut, membuat mereka sangat senang. Kalau begitu kita adalah murid salah satu dari 10 Supreme dong, ucap Sang Wong. Sudah kuduga akan begini sih, sahut juga Soyuk. Ah, harusnya kupukul saja dia saat masih mengalami deviasi ki waktu itu, ucap juga Won Kang, yang merasa kesal bahwa usahanya untuk memberikan Suryong sebuah pukulan akan menjadi lebih sulit daripada biasanya. Berhenti bersikap kekanak-kanakan, sahut juga Yeomin kepada semua teman-temannya. Ah iya, akademi juga segera dibuka kembali, jadi aku kepikiran kau bakal bisa berangkat dan pulang dengan baik atau tidak, ucap lagi Nam Gongsu ke Suryong. Ah, mengesalkan juga, sahut Suryong menyadari situasinya. Di dalam benaknya ia berkata, aku memang membutuhkan ketenaran, tapi ini terlalu dini untukku menjadi salah satu dari 10 Supreme di Murim. Setelah Suryong sesaat berpikir demikian, lalu ia mengatakan ke Nam Gongsu, tidak bisakah kita mengusir mereka saja, karena rasanya mereka semua terlalu mengganggu. Kita bisa mengusir mereka sih. Masalahnya adalah para martial artist yang ingin menantangmu. Mulai besok pagi mereka akan datang meminta duel secara resmi, jawab Nam Gongsu. Ah, aku tak punya tubuh yang cukup untuk menghadapi mereka semua, sahut Suryong, menanggapi lagi, apa yang dijelaskan Nam Gongsu tentang kondisi yang akan terjadi. Di dalam benak Suryong ia juga berpikir bahwa, menolak 1 atau 2 orang masih mungkin, tapi, kalau menolak semua ketenaran yang sudah susah payah didapatkan selama ini akan sia-sia. Aku juga tak mau ketenaran yang ada hilang begitu saja. Melihat Suryong melamun, Nam Gongsu kembali berbicara kepada Suryong. Meski menjengkelkan, tak ada lawan yang lebih baik darimu untuk para martial artist yang ingin terkenal. Mendengar hal tersebut, Suryong menjadi sedikit kesal dengan keadaannya. Duh, aku bukan dari salah satu 10 sekte hebat ataupun 5 klan besar. Seberapa mudah melawanku bagi mereka, keluh Suryong ke Nam Gongsu. Jadi ini semua salah klanku, sahut Nam Gongsu merespon ucapan Suryong dengan nada yang sedikit agak canggung. Oke kalau begitu, mulai besok terima saja tamu kita, ucap Suryong ke Nam Gongsu. Mendengar keputusan tersebut, itu membuat Nam Gongsu menjadi sedikit kaget. Serius, sahut Nam Gongsu. Sementara itu, terlihat di sana Nam Gongmi sedang memberi makan binatang spirit yang dibawa Soyuk dan teman-teman. Sebagai gantinya, ayo buat para master yang berkunjung tidak pulang begitu saja. Semuanya, bersiaplah menerima tamu, ucap Suryong lagi setelah memikirkan sebuah rencana yang licik, untuk memanfaatkan keadaan yang telah terjadi. Keesokan harinya, kabar baik Suryong telah kembali ke Manor Naga Putih pun telah tersebar, sehingga itu membuat banyak orang yang telah mencarinya kembali berkumpul di depan Manor Naga Putih, mendemo tempat itu agar Suryong dapat menjumpai mereka semua. Di antara mereka yang mendemo, ada yang berkata, sombong sekali, ayo dobrak saja pintunya.
Setelah orang itu berkata demikian, tiba-tiba pintu gerbang kediaman naga putih terbuka. Ternyata yang membuka pintu tersebut adalah Suryong. Aku adalah Baek Suryong. Aku meminta maaf kepada semua orang yang telah datang ke Manor Naga Putih, ucap Suryong kepada semua orang, sembari memberikan salam hormatnya. Di antara para martial artis di sana, orang ini menjadi sangat kesal setelah melihat sosok Suryong. Di dalam benaknya ia berkata, dialah sang Trasworthi Harmony Azure Dragon, dia harus mengalahkanku untuk membuktikan kemampuannya. Setelah pria itu bergumam begitu, lalu Suryong melanjutkan ucapannya, dikarenakan luka dalam dan kelelahan yang kualami dari peristiwa di klan Namgong. Mendengar kembali ucapan Suryong seperti itu, di antara orang-orang di sana, berpikir bahwa, yang Suryong katakan itu sepertinya benar, karena sepenglihatan orang tersebut Suryong tampak pucat. Karena itu, aku tak sempat menyambut kalian semua tadi malam dan diam-diam masuk untuk istirahat. Lanjut ucap Suryong menjelaskan kondisi dirinya. Mendengar penjelasan Suryong, itu membuat suasana yang pada saat itu rusuh, mendadak sekarang menjadi sedikit lebih tenang. Terima kasih atas pengertiannya, namun, ruangan di dalam tidak cukup untuk menyambut kalian semua. Lanjut ucap Suryong ke semua orang yang ada di sana. Maksudmu kami harus balik saja meski sudah menunggu selama beberapa hari? Wah, tidak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya, sahut beberapa orang merespon ucapan Suryong. Bukan begitu maksudku, aku ingin mengobrol secara mendalam dengan tiap orang. Meski begitu, aku tidak enak membiarkan kalian menunggu di bawah terik matahari begitu saja, jelas Suryong. Mendengar kembali penjelasan Suryong, itu membuat orang-orang yang ada di sana memahaminya, dan di antara mereka beranggapan bahwa sang Trasworthi Harmony Azure Dragon bukanlah orang yang sombong, dan juga ada yang berpandangan bahwa sosok Suryong seperti seorang Grandmaster yang jarang ditemui. Melihat reaksi orang-orang tersebut, di dalam benak Suryong berkata bahwa ia hampir meyakinkan semua orang. Kemudian, Suryong mengatakan kepada orang-orang di sana kalau ia punya sebuah metode. Siapa yang pertama kali tiba di sini? Tanya Suryong. Aku, sahut seorang pria, yang penampilannya seperti seorang pengemis. Melihat pria tersebut, Suryong pun mengenalinya, bahwa pria tersebut adalah Wang Son, Stronghand dari Sekte Begar. Pemimpin cabang Sekte Begar, apa kau ingat urutan kedatangan orang setelahmu? Tanya Suryong ke pria yang berasal dari Sekte Begar itu. Aku mengingat sekitar 30 orang setelahku, jawab sang Stronghand Wang Son. Dia adalah seorang pemimpin cabang Sekte Begar di Jianxi, murid langsung dari pemimpin Sekte Begar. Melihat sikap Wang Son seperti itu membuat Suryong menjadi ilfil, tetapi ia menahannya. Sempurna bisakah kau membantuku? Tanya lagi Suryong ke pria yang bernama Wang Son. Tentu saja, tetapi membantu apa? Sahut Wang Son, bertanya lagi. Tolong periksa urutan mereka, karena aku akan memberikan nomor berdasarkan urutan kedatangan. Kalau kalian beristirahat di penginapan terdekat, muridku akan datang dan memanggil kalian saat sudah waktunya. Ada penginapan bernama Penginapan Naga Putih di dekat sini. Kalau memungkinkan, tolong pergi ke sana saja, agar memudahkan muridku mendatangi kalian nantinya. Jelas Suryong menjawab pertanyaan Wang Son, juga ke semua orang. Mendengar usulan tersebut, itu membuat semua orang menjadi senang dan menerima usulan tersebut. Tetapi di antara mereka ada yang tidak sependapat dengan usulan Suryong. Jadi kau akan menerima semuanya gitu? Kau mau kami menunggu berapa lama lagi? Aku Zhou Yeanil dari klan Joswart. Aku sudah melakukan perjalanan sejauh 4 km untuk mengajukan duel denganmu, ucap tegas Soul Chasing Swordman, Zhou Yeanil, seorang penerus klan Joswart yang memiliki latar belakang militer. Ia sudah berkelana selama 3 tahun dan bertarung melawan orang-orang kuat dalam perjalanannya. Terima permintaan duelku sekarang juga. Pedangku sudah ditempa melalui pertarungan nyata. Takkan lama untuk menentukan pemenangnya. Lanjut ucap pria yang bernama Zhou Yeanil sang Soul Chasing Swordman, sembari mengeluarkan aura bela dirinya dan bersiap mencabut pedang miliknya. Di saat yang sama, di benaknya Zhou Yeanil ia berkata, bahwa, ia tidak yakin dengan sosoknya Suryong, yang mau jadi 10 Supreme di Murim, dan ia berpikir akan memusnahkan reputasi palsu Suryong. Melihat sang Soul Chasing Swordman menantang duel Suryong saat itu juga, itu membuat semua orang yang ada di sana, juga ingin menantang duel Suryong.
Di situasi yang semakin memburuk, Suryong pun kembali berbicara. Akan ada masalah tentang keadilan kalau kalian begini. Ucap Suryong dengan nada bicara yang sedikit agak canggung, juga kesal. Tetapi Suryong menahan rasa kesalnya. Kau tak sedang beralasan agar terhindar dari duel kan? Sahut Zhou Yeonil ke Suryong. Menyadari juga keadaan tersebut, tiba-tiba Nam Gongsu pun muncul. Aku tak bisa membiarkan si sombong ini bertingkah lebih lama lagi. Aku adalah putra ketiga dari klan Namgong, serta seorang instruktur bintang dari Akademi Azure Dragon. Namaku Nam Gongsu. Ucap Nam Gongsu dan juga memperkenalkan dirinya ke semua orang. Meski kau adalah putra dari klan Namgong, kau sudah melewati batas dengan omonganmu itu. Sahut kesal Zhou Yeonil merespon ucapan dari Nam Gongsu. Ya, kalau kau tahu tentang etika dan sopan santun, harusnya kau bersyukur atas pertimbangan pemilik kediaman yang sudah meluangkan waktunya pada tamu tak diundang seperti kalian. Tapi, kau malah mengunuskan pedangmu di depan pemilik kediaman yang memintamu untuk menunggu. Apa bedanya kau dengan maling? Ucap sinis Nam Gongsu merespon juga ucapan pria yang bernama Zhou Yeonil. Kenapa kau ikut campur? Sahut lagi Zhou Yeonil sembari bertanya ke Nam Gongsu. Ya, sebagai rekan kerja, aku tak bisa membiarkan juniorku yang bodoh ini dianiaya. Dia jugalah penyelamat klan Namgong. Kalau kau terus keras kepala, kau harus menghadapiku terlebih dahulu. Terang Nam Gongsu. Tetapi, ucapan Nam Gongsu itu membuat Suryong kesal. Namun, walaupun begitu, itu berhasil membuat kebanyakan orang-orang di sana menjadi tidak menyukai atas tindakan yang dilakukan oleh Zhou Yeonil, sang Soul Chasing Swordman. Dan akhirnya Zhou Yeonil pun disoraki oleh orang-orang di sana, agar ia menghentikan tindakannya. Menyadari suasananya berbalik ke dirinya sendiri, akhirnya Zhou Yeonil pun menyarungkan kembali pedangnya. Aku tadi bersikap tidak sabar, aku akan menerima nomor dan menunggu, ucap Zhou Yeonil. Beberapa waktu kemudian, scene berganti di penginapan Naga Putih. Terlihat di penginapan itu ada Zhou Yeonil sedang menikmati minumannya, tetapi di dalam benaknya ia berkata bahwa tidak nyaman sekali. Yang lainnya cuma lalat yang datang buat menjilat. Bagaimana aku yang seorang martial artist bisa sama dengan mereka? Setelah Zhou Yeonil berpikir demikian, tiba-tiba ia menghentakkan tangan ke meja sembari masih memegang cangkir minumannya yang sudah kosong. Tapi kenapa di sini harganya mahal semua sih? Harganya seperti 2 kali lebih mahal dibanding penginapan lain, ucap Zhou Yeonil sembari menatap ke arah seorang pelayan yang kebetulan sedang berada di dekatnya. Apa? Harganya normal kok di sini? Sahut pelayan wanita tersebut, merespon ucapan dari Zhou Yeonil. Melihat Zhou Yeonil membentak seorang pelayan di sana karena harga di penginapan itu menurutnya terlalu mahal, itu membuat orang-orang yang ada di sana, yang juga mengenal siapa sosok Zhou Yeonil menjadi menggosipkannya. Ada yang mengatakan dengan pelan kenapa Zhou Yeonil kasar sekali, dan ada juga yang mengatakan kalau terlalu mahal kan bisa pindah saja. Menyadari gunjingan tersebut, seketika Zhou Yeonil merubah nada suaranya dan beralasan kepada pelayan wanita, agar dia membawakan lagi minuman berserta kudapannya. Pelayan tersebut pun dengan cepat mematuhi pesanan itu. Kejadian yang ada di sana juga diamati oleh Bok Manchun yang saat ini dia telah menjadi pengurus penginapan Naga Putih, milik Neo Cheon alias Suryong. Di saat itu, tiba-tiba, di penginapan tersebut ada beberapa pedagang yang menjajakan dagangannya di sana. Melihat hal itu, Zhou Yeonil merasa di penginapan itu ada yang janggal. Tak lama, para pedagang itu pun menjajakan dagangan mereka. Ayo dibeli, orb tenaga dalam makhluk spirit yang masih segar. Ini bukan orb tenaga dalam yang bisa ditemukan di mana saja loh. Ucap kedua pedagang itu, berusaha mencari perhatian para pengunjung di penginapan Naga Putih. Melihat benda-benda yang dijajakan kedua pedagang tadi, beberapa pengunjung yang melihat orb tersebut menyadari bahwa orb yang sedang dijajakan itu berkualitas sangat bagus. Dan akhirnya banyak dari para pengunjung lainnya yang tertarik dengan benda tersebut dan dengan sangat antusias membelinya. Saat itu, Zhou Yeonil yang juga melihat peristiwa tersebut dan juga mengetahui harga yang ditawarkan oleh sang penjual terlalu mahal. Di dalam benaknya ia berpikir bahwa itu adalah penipuan sepenuhnya. Tak lama, terlihat di sana ada Won Kang, sedang memanggil tamu dengan nomor urut ke-32.
Mendengar nomor miliknya dipanggil, orang tersebut pun dengan sangat bersemangat bergegas berdiri dari tempatnya duduk dan berkata kepada teman semejanya bahwa dia ada di sana untuk menyaksikan keahlian berpedang sang Trustworthy Harmony Azure Dragon. 1 jam kemudian setelahnya, terlihat pria tersebut kembali dengan kondisi yang sangat murung. Memalukan. Pedangku patah setelah saling serang pada pergerakan kelima, ucap pria tersebut ke teman semejanya. Mendengar hal itu, temannya itu pun sangat kaget dan tidak menyangkanya. Dijelaskan pria dengan nomor urut 32 tadi bahwa pada saat itu, bahkan pedang Suryong tidak bisa dilihatnya dengan baik karena pergerakan Suryong sangat cepat. Dan tanpa disadari, akhirnya hal itu membuat pedang pria tersebut menjadi patah. Lalu, pedang apaan yang sedang kau pegang, kalau kau bilang tadi pedangmu telah patah setelah pertarungan? Tanya heran teman orang itu, yang baru saja kalah bertanding dengan Suryong. Oh ini, sang Trustworthy Harmony Azure Dragon minta maaf karena mematahkan pedangku. Jadi dia merekomendasikan tempat yang bernama Wiji Blacksmith, yang ternyata dia adalah penempa terbaik di sini. Begitulah aku bertemu dengan pria tua penempa. Pedangnya langka dan hebat juga. Hehehe, aku habiskan semua uangku cuma untuk bisa membelinya. Jelas pria tersebut ke temannya sembari ia memegang pedang yang baru saja dibelinya dengan sangat hati-hati karena ia sangat menyukai pedang itu. Di dalam pikiran Zhou Yeonil yang pada saat itu juga mengetahui kejadian tersebut, di dalam benaknya ia berkata, dia menghabiskan seluruh uangnya hanya untuk 1 pedang. Cuma karena sang Trustworthy Harmony Azure Dragon barusan mematahkan pedangnya. Bukankah itu agak janggal? Di saat Zhou Yeonil sedang melamun, tiba-tiba terdengar nomor urut dengan nomor 75 dipanggil. Ternyata nomor urut tersebut adalah nomor urutnya Zhou Yeonil. Aku di sini. Apa aku bisa pergi sekarang? Sahut Zhou Yeonil. Ternyata yang memanggil nomor urutnya Zhou Yeonil adalah Wiji Cheon. Tidak. Meski Anda ke sana sekarang, Anda masih harus menunggu selama 1 jam. Jawab Wiji Cheon. Terus kenapa kau sudah datang ke sini? Tanya lagi Zhou Yeonil ke Wiji Cheon. Jujur saja, kalau ada waktu, aku mau meminta sesuatu pada Anda. Ucap Wiji Cheon ke Zhou Yeonil. Meminta? Sahut Zhou Yeonil. Iya, aku sudah memperhatikan Anda sejak tadi, dan Anda terlihat seperti swordman yang cukup kuat. Terang Wiji Cheon ke Zhou Yeonil. Swordman yang cukup kuat katamu, sahut Zhou Yeonil, heran dengan perkataan Wiji Cheon barusan. Karena, bolehkan aku mengajukan latih tanding dengan Anda? Namaku adalah Wiji Cheon, ucap Wiji Cheon ke Zhou Yeonil, mengungkapkan tujuannya, sembari memberi salam hormat, menantang sang Soul Chasing Swordman.